untuk menjadi dulu berprestasi buat tadi itu emang bagus tuh. Ibu yakin mudah-mudahan dapat. Amin ya Allah. Bu, makasih banyak ya. Di balik sebuah perjalanan panjang setiap pagi ada cerita seorang ibu. Nama saya Dewi Marta SPD, seorang guru seni budaya di SMP Negeri 1 Pusako. Sudah 11 tahun saya mengabdi di sekolah ini, 11 tahun penuh cerita, penuh warna, dan penuh perjuangan. Sebelum berdiri di depan kelas, saya adalah seorang ibu dari 3 orang anak. Setiap pagi saya menghantarkan anak ke sekolah, dan setelah itu perjalanan saya berlanjut menyeberangi Sungai Siak demi menuju sekolah tercinta. Sungai itu bagi saya bukan sekedar aliran air, tetapi simbol perjuangan. Setiap kali menyeberanginya, saya diingatkan bahwa tugas seorang guru bukanlah pekerjaan biasa. Ini adalah pengabdian, sebuah panggilan hati. Sebagai guru seni, saya percaya bahwa setiap anak adalah kampas kosong yang penuh potensi. Tugas saya adalah membantu mereka menorehkan warna terbaik dalam hidupnya. Dari coretan sederhana menjadi sebuah karya yang bermakna. Dari kebiasaan mencoret meja dan tembok, saya ingin mengarahkan mereka melahirkan mural yang indah, komik yang penuh makna, atau catatan kreatif yang bermanfaat. Saya ingin anak-anak belajar bahwa seni bukan hanya tentang gambar, melainkan tentang menyalurkan jiwa, mengekspresikan diri, dan menemukan jalan positif dalam hidup. Inilah saya, Dewi Marta, seorang ibu, seorang guru, seorang pengabdi, dengan keyakinan sederhana bahwa setiap anak berhak menemukan kecantikannya sendiri melalui seni. Setiap anak pada dasarnya adalah seniman kecil. Mereka punya rasa ingin tahu, daya imajinasi, dan dorongan kuat untuk mengekspresikan diri. Namun sayangnya ekspresi itu seringkali keluar dengan cara yang tidak tepat. Di sekolah saya menemukan kenyataan bahwa banyak siswa gemar mencoret-coret tembok, meja, bahkan buku pelajaran. Mereka menuangkan kreativitasnya secara spontan, tetapi akibatnya lingkungan sekolah menjadi terlihat kotor, tidak terawat, dan kurang nyaman. Nah, dari sinilah saya sebagai guru seni budaya merasa perlu mencari solusi. Bagaimana caranya agar ekspresi mereka tetap tersalurkan, tapi dengan cara yang lebih bermanfaat dan bernilai seni. Situasi yang saya temukan adalah kebiasaan mencoret tembok dan meja ini bukan semata-mata karena mereka nakal atau tidak disiplin. Justru kadang sebaliknya, hal itu menjadi tanda bahwa siswa memiliki potensi kreativitas. Mereka sedang berusaha berbicara melalui garis, bentuk, dan warna. Sayangnya mereka belum memiliki wadah yang tepat untuk menyalurkannya. Jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa menimbulkan dampak negatif, bukan hanya pada kebersihan sekolah, tetapi juga pada karakter siswa yang terbiasa merusak fasilitas. Oleh sebab itu, perlu adanya solusi kreatif yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberi ruang tumbuh bagi potensi seni mereka. Tantangan yang saya hadapi sebagai guru adalah bagaimana mengubah kebiasaan mencoret-coret menjadi sebuah kegiatan seni yang positif. Tugas saya adalah mendesain pembelajaran seni budaya agar mampu mengarahkan siswa untuk menuangkan kreativitasnya di media yang benar sekaligus menyenangkan bagi mereka. Disinilah saya terfikir untuk mengaitkan masalah ini dengan materi pembelajaran seni lukis. Namun, saya tidak ingin pembelajaran berjalan satu arah. Saya ingin setiap siswa merasa dihargai minat dan bakatnya. Oleh karena itu, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Langkah yang saya lakukan adalah memfasilitasi kreativitas siswa melalui 3 pilihan media seni rupa, mural, komik, dan catatan kreatif. Pertama, bagi siswa yang menyukai lukisan dalam skala besar, saya ajak mereka membuat mural di tembok sekolah. Tentu tidak sembarang tembok, kami siapkan dinding khusus yang sudah dipersiapkan dengan cat dasar putih. Dari sana mereka bersama kelompoknya membuat sketsa, memilih warna, lalu melukis dengan penuh antusiasme. Kedua, bagi siswa yang memiliki minat bercerita, saya arahkan untuk membuat komik. Mereka menuangkan gagasan cerita dalam bentuk gambar berseri. Ada yang bercerita tentang persahabatan, ada yang menyinggung tema lingkungan, dan ada pula yang mengekspresikan kehidupan sehari-hari di sekolah. Ketiga, bagi siswa yang lebih suka mencatat, saya ajarkan teknik kreatif journaling. Catatan pelajaran mereka dihias dengan ilustrasi, tipografi, bahkan ornamen warna-warni yang membuat belajar lebih menyenangkan. Pembelajaran menjadi berdiferensiasi, setiap siswa bebas memilih jalur sesuai gaya belajar, minat, dan bakat mereka. Tidak ada yang dipaksa seragam karena saya yakin kreativitas tumbuh lebih subur ketika siswa merasa diberi kebebasan. Tentu dalam pelaksanaannya, saya juga memberikan arahan tentang makna seni, bagaimana menjaga kebersihan setelah berkarya, serta pentingnya menghargai karya teman. Dengan demikian, seni tidak hanya menjadi aktivitas menggambar, tetapi juga menjadi media pembelajaran karakter. Hasil yang kami capai sungguh menggembirakan. Tembok
Tembok yang dulunya penuh coretan tidak terarah kini berubah menjadi mural indah yang menjadi kebanggaan sekolah. Siswa yang gemar menggambar cerita berhasil membuat komik sederhana yang bisa dibaca oleh teman-temannya. Sementara itu, catatan pelajaran siswa menjadi lebih rapi, berwarna, dan membuat mereka lebih bersemangat belajar. Lebih jauh lagi, hasil nyata yang saya rasakan adalah perubahan sikap siswa. Mereka tidak lagi asal mencoret meja atau tembok karena sudah merasakan bagaimana rasanya berkarya di media yang tepat. Mereka belajar untuk bertanggung jawab, menjaga kebersihan, menghargai karya, dan bekerja sama dalam kelompok. Melalui proses ini, siswa juga menunjukkan peningkatan dalam kreativitas, kerjasama, dan kepercayaan diri. Seni budaya bukan hanya sekedar pelajaran menggambar, tetapi juga sarana untuk membentuk karakter. Pengalaman ini membuktikan bahwa setiap masalah bisa menjadi peluang untuk inovasi pembelajaran. Dari kebiasaan mencoret yang awalnya merugikan, kini lahir karya seni yang membanggakan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, setiap siswa bisa menyalurkan potensi sesuai keunikannya. Kreativitas mereka tidak lagi terbuang sia-sia, melainkan menjadi bagian dari identitas sekolah yang indah dan inspiratif. Seni budaya tidak hanya mendidik keterampilan, tetapi juga menumbuhkan jiwa yang berkarakter. Mari kita terus memberi ruang bagi kreativitas siswa, karena setiap coretan yang tepat bisa menjadi karya besar di masa depan.